Welcome to Kocho Subipa. Ini simpul 8. Oke, bismillah, saya mau turun. Kali ini saya bersama teman saya mau ngadain rappelling, mau rappelling. Nah, teman saya ini dari Ciamis, namanya Mas Adia. Udah. Lu bawa apa aja sini bro? Tuh, lihat aja di tas. Oke. Dia bawa alat-alat buat rappelling besok. Kita coba. Ini dia karamantel, bawa 2 karamantel statis ya bro. Iya. Ukuran berapa panjangnya, berapa meter? Kira-kira ini 30 meteran. 30 meter per Kalau satu. 2 itu bisa 60 meter. 60 meter ya. Kita lihat apalagi dalamnya. Safety, ada helm. 2. Ini apa dalamnya bro? Mending kita lihat aja bareng-bareng dulu. Buka dulu. Kita buka ya. Iya. Wih, sarung tangan, safety lagi. Itu Karabiner jenis apa ini? Ini namanya karabiner jenis screw karena ada penguncinya di sini. Karabiner jenis itu. Kalau ini bro, Oh, kalau ini figure of egg atau Iskander. Iskander Ya, Iskander ya, alat buat turun ya. Iskander figure of egg seperti angka 8 teman. Karabiner bro. Oh, ini sarung tangan seperti. Jadi ini isinya ada beberapa macam. Oke, lanjut. Waduh, selanjutnya ini apa bro? ini kita lihat. Lupa ya tadi. Jadi di sini ada Harness. suit harness. Yang Buat di pinggang. pinggang doang. Oke. Ada berapa? Satu ya? Satu nggak ada lagi. Harness 1. Nah, yang ini kotak merah. Kayaknya kotak merah yang terakhir. Bungkus merah yang terakhir. Webbing. Ada berapa biji nih? 1 2 3 4 5 webbing. Wah, nah apa lagi nih? Itu ada sling webbing sama sling krusik. Sling webbing sama Kalau sling ini krusik. sling webbing, nah ini sling krusik Oh, ini sling krusik. Biasanya dipakai buat naik itu buat naik ya. Sling webbing sama krusik. Jadi besok mau kemana Cok? Besok rencananya kita
rappling kayaknya. Rappling. Buat rencana lokasi gimana? Rencana lokasi aku sih punya beberapa rekomendasi lokasi. ya. Ada di air terjun, di jembatan juga kalau mau, ada beberapa lokasi. Di Pangandaran, rekomendasi pertama saya di Pangandaran di curug namanya apa ya, jadi curugnya di Cagar Alam di sana, di Pangandarannya di dalam Cagar Alam. Pertama di sana, yang kedua ada di Curug Padaherang, Curug Ciletik, ada di episode Kocel Survival. Nah ini rekomendasi ada di atas. Oh, berarti kita main basah-basahan dong. Iya, basah-basahan dong. Buat ketinggian sama lokasinya maksudnya lokasi keadaan curugnya gimana tuh? Keadaan curugnya kan sekarang kebetulan lagi musim kemarau ya, jadi airnya nggak terlalu deras tapi ada airnya sih. Berarti agak surut ya? Agak surut ya. Terus kondisinya cukup enak buat rappling. Kita nanti lihat kondisi besok, kita ke Pangandaran dulu. Pangandaran dulu, apabila sip langsung terjun di sana. Atau kalau kira-kira ada problem yang lain atau kurang cocok, mungkin kita akan pindah ke Padaherang atau bisa juga ke jembatan Ciwayang. Tapi masih di daerah Mantap. Pangandaran. Masih di daerah Pangandaran dong. Nih ngomong-ngomong buat rappling masih ingat lu nggak teori rappling itu apa? Teori maksudnya pengertian. Iya. Barangkali teman-teman belum tahu rappling itu apa sih. Rappling dari kita tadi mau mempersiapin alat buat rappling. Sebenarnya apa sih itu rappling? Masih ingat ya lo? Rappling itu apa? Jadi rappling itu salah satu kegiatan menuruni ketinggian. Ya. Ngopi dulu lah. Iya, Santuy. Ngopi dulu lah. Men. Nyuap kopi ya tuh. Nah, tadi kan kita udah ini ya pengenalan alat ya. Nah, terus jelasin rappling barusan, tentang pengertian rappling, barangkali teman-teman nggak tahu. Terus nah sekarang kita pengenalan alat lebih jauh. Gimana kalau pengenalan lebih jauh? Mungkin lebih ke fungsinya ya. Ya lebih ke fungsinya. Kita dari mulai yang pertama dulu nih, dari mulai alat yang terpenting buat rappling. Tali. Biasanya tali gimana fungsi dan kegunaannya? Jadi tali ini tali karamantel ya, digunakan buat ancor atau media buat kita nanti naik atau turunnya. Seperti itu. Digunakan untuk turun. Ini tali ini dalam rappling adalah yang utama untuk turun, atau kalau rappling ya turun ya. Kalau naik sih namanya apa namanya? Climbing kalau naik. Jadi ini digunakan untuk media untuk turun. Nah, selain alat penting ini yang digunakan untuk rappling, kita butuh yang safety-nya, alat pengaman lainnya. Di sini ada seat harness Ya. Iya, seat harness. Jadi ini bukan full body harness, jadi dipakainya buat di pinggang aja sebagai media penyambung dari tali sama ke badan kita. Jadi ya seat harness ini beli ya yang satu set gini. Kita bisa juga buat dari webbing ya. Opsi kedua itu buat pengaman tubuh bisa dibuat dari webbing. Iya, jadi nggak turun langsung pakai tali terjun bebas. Kita pakai alat safety dulu. Ini dimasukin, ini buat pinggang di sini, masukin ke kaki, ke paha. Terus ada alat penyambungnya dari seat harness ke tali, ada alat penyambungnya. Ini dia alat penyambungnya. Figure of 8. Kayak 8 ya bro, namanya juga figure of 8. Ya, biasanya bahasa ini disebut apa bro? Discander ya. Discander itu alat buat turun buat ngerem. Buat pengereman. Alat buat pengereman.
Ini alat buat pengereman, buat rappling, jadi lebih safety ya. Iya, Lebih safety. Terus ada juga alat penghubungnya. penghubungnya Iya, yaitu karabiner. karabiner. Karabiner ini Nah, karabiner ini jenisnya kan ada dua, ada yang karabiner yang tanpa skru. Kebetulan ini kita pakainya yang skru, jadi lebih aman. nah, yang tapak screw yang kayak Nah, gini ya. ini yang tanpa skru. Yang tapak screw yang kayak gini. Ini alat penghubung antara karabiner ini antara sama karmantel sama figure of eight figure of 8 atau diskender. atau diskender. Ya, Helm. helm. Jadi fungsi teoretikanya seperti apa ini helm? Kalau pengetahuan saya sih, jadi ini tuh jadi pelindung kepala buat misalkan nih kita lagi turun, nah dari atas ada kejatuhan barang atau misalkan batu ya, kalau di alam di curug seperti itu. Nah, Jadi tidak langsung kena ke kepala ke kepala, jadi seperti itu. ke helm dulu. Kalau barang kecil kalau jatuh dari ketinggian itu bisa sangat keras ya. Iya. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil karena akan bisa menjadi sakit. Nah, untuk helmnya dan apa lagi kira-kira tuh yang safety alat pendukung? Mungkin buat tambahan ini ada sling plusik, Oh, sering plusik ya, sama sling webbing. sering webbing. Ini biasanya dipakai untuk apa? Ini fungsinya biasanya digunakan buat ancor. Buat angkor ya? Kebetulan ini udah di setting kayak gini. Oh, udah tinggal pakai ya? Iya, tinggal Tinggal buat buat ancor itu. angkornya udah enak. Oh, ini bro, buat safety juga. Oh iya, ini Sarung buat tangan. pengereman. Jadi saat kita mau turun, alat ini digunakan buat pengereman, megang tali. Jadi nggak langsung pakai tangan ya, karena kalau turun itu akan terasa panas. Akan panas Mungkin ya, mungkin akan apa? Dadas. Baret, dadas. Ini dadas lagu nasib balon aku dadas. Baik. Ada lagi bro? Udah kayaknya semua. Udah. Jadi peralatan sudah, ngopi dulu, ngopi tuh. Jadi rencana besok kita berangkat dari pagi, kira-kira udang muang. Tergantung sih, tergantung tidurnya jam berapa. Tapi juga mau. Gila, gue emang rencana jam seberapa? rencananya karena lokasinya juga Belum tentu gitu, karena iya, banyak opsi ya. banyak opsi, belum pernah dipakai rappling lokasinya di daerah Pangandaran ini. Emang ada berapa opsi? Ada 4 opsi, yang di Padaherang 2, yang di Pangandaran 1, sama satu lagi yang daerah Parigi itu yang di Jembatan di Ciwayang. Oh. Kita coba satu dulu. Kalau bagus sip kita pakai ini yang pertama the first. Jadi kita baru ada opsi, belum tentu. Iya, belum tentu di karena mana-mananya. belum pernah dipakai rappling juga, jadi kesafetyannya sama keamanan Kondisi. sama kondisi lingkungannya juga kita di sana masih Pertanyakan. dianalisa dulu. Oh, Diperhitungkan. Kalau kira-kira cocok sip terjun. oke. Mungkin untuk pembahasan persiapan rappling kali ini cukup segitu friends. Kita tunggu besok di episode Koces Pipa. Koces Pipa di episode Koco Supri. Koco Supri, Pak. Koces Pipa episode rappling. Episode rappling. Tidak ada kata darurat jika ada kesiapan survival. Jangan lupa subscribe, like, and comment.